Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Di sini saya akan menyampaikan makalah tentang hari akhir atau hari kiamat untuk melaksanakan tugas portofolio dari Bapak dosen Dr. Suherman Basyari. Bismillahirrahmanirrahim. Makna beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, sepertinya keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'jud Ma'jud, serta terbitnya matahari dari arah barat. Sebelum tibanya tanda-tanda tersebut, akan didahului tanda-tanda kecil hari kiamat. Di antaranya adalah diangkatnya ilmu, yaitu banyaknya para ulama yang diwafatkan, perzinahan merajalela, wanita lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki, amanah akan disia-siakan, dan urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Beriman kepada hari akhir juga membantu seseorang untuk tidak berlebihan terhadap dunia dan tidak dijadikannya sebagai tujuan hidupnya. Di antaranya hikmah juga adalah menghibur seorang mukmin yang kurang dapat kesenangan di dunia, karena di hadapannya ada kesenangan yang lebih baik dan kekal, yaitu di akhirat. Pengertian dan proses hari akhir adalah hari kiamat ada dua macam, yaitu kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil adalah hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya banjir bandang, gunung meletus, dan gempa bumi. Dan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta dan seisinya. Contohnya matahari bertabrakan dengan bumi, planet bertabrakan dengan planet, dan segalanya akan binasa pada hari akhir. Seluruh manusia meninggal dunia dan manusia akan dibangkitkan kembali dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar tersebut, manusia akan dimintai keterangan atau pertanggungjawaban atas amal perbuatannya di dunia. Dan peristiwa hari akhir ini disebutkan dalam surah Al-Qari'ah, surah 101 ayat 1 sampai 11. Mempercayai hari akhir bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
surga dan neraka. Pengertiannya, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara. Umur umat Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau dibandingkan dengan umur dunia ini, umur kita cuman sebentar. Akan tetapi banyak dari umat manusia yang lalai dan lupa bahwasanya di sana ada akhirat, yang mana di alam akhirat ada dua tempat yang tidak ada pilihannya yang lain. Di surgakah kita atau di dalam nerakalah kita? Yang mana pilihan tempat tersebut? Apakah kita ingin dimasukkan ke dalam surga Allah atau dimasukkan dalam neraka? Di dunia inilah kita persiapkan semuanya. Persiapkan amal ketaatan kita, siapkan amal-amal soleh kita, karena surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya disiapkan untuk hamba-hambanya yang soleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah anhu dalam hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu sesuatu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam jiwa manusia, yaitu sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jiwa yang mengetahui surga tersebut, hanya kita bisa bersiap. Menyiapkan amal ketaatan kepada Allah, amal soleh dan amal soleh. Yang tertinggi adalah hendaknya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah, jangan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah modal pertama dan utama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita terjatuh dalam kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada harapan kita dimasukkan ke surganya. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka, dan di akhirat kelak tidak ada seorang pun akan menolongnya baginya selain kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya kita perbanyak amal-amalan soleh yang lainnya. Semoga Allah memasukkan kita dalam surganya, dan semoga Allah meninggikan derajat kita di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebaikannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan apabila ada kekurangan ataupun kejelekannya, itu semata-mata kekhilapan saya pribadi dan kebodohan saya pribadi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.